Bangun lagi siatnya tidur wae. Main HP wae, main laptop. Tuh lihat si Tono udah punya anak, duitnya banyak, kerja nggak malas-malas, lu nggak kerjaan aja kagak punya. Lu lihat ya, bulan depan masih belum punya kerjaan, gua buang lu ke sungai. Buang aja ke Satu Bangka. Lu sendiri yang ngadain gua, lu sendiri yang ngadain gua. Dan setelah semua perlakuan lu ke gua, lu masih bisa banding-bandingin gua sama orang lain. Bajingan! Terima kasih. Sip, cukup. Tidurlah. Nomor urut 31, silakan masuk. Ya udahlah ya. Lagian kan gue udah berusaha. Apa gue jadi influencer aja ya? Halo guys, kembali lagi ke channel kesukaan kalian. Di sini kalian tahu nggak saya akan bahas apa? Kita akan membahas tentang Indonesia kampret. Udahlah, kalian tuh ngapain masih hidup di negara ini? Pajak naik, UMR rendah, korupsi berkeliaran di mana-mana. Intinya mah zaman pemerintahan sekarang mah tai lah. Oke, kalau mau ada kelanjutannya, follow dulu dong. Bye bye. Konten apa lagi ya? Konten yang bisa menarik kerusuhan masyarakat. Aku udah ide. Yo guys, kembali lagi ke channel kesayangan kalian. Di sini gue mau ngomong. PKN tuh nggak penting. Kalian tuh disuruh belajar tentang mencintai persatuan oleh negara yang nyatanya aja tidak peduli akan hal itu. Kita sebagai rakyat kecil malah disuruh, oh oke, nggak apa-apa, kita berbeda, kita harus tetap bersatu. Lihat di sana, lihat orang-orang yang duduk di kerajaan di atas sana. Mereka peduli sama kita? Tidak kan? Udah, makanya kita pindah negara aja. Nggak usah ada yang namanya Indonesiaan. Cih, ngomong kosong gitu, bullshit. Dengan ini, sepertinya saya akan trending. Aduh. Kenapa Siti? Woi, lu serius upload konten kayak gitu? Bisa memecah belah bangsa loh. Hati-hati sih ya kalau lu kayak gitu, bisa masuk penjara tahu. Aman. Suka-suka gua. Yang penting kan dapat view banyak, kontennya juga viral. Gue ngingetin aja sih, kalau sisanya terserah lu. Ayolah, santai aja. Mumpung lagi rame nih konten gua. Hidup sendiri ya, gue gak mau ikut campur. Santai aja udah. Aman kok gua. Negara ini mah nggak ada hukumnya. Ya deh, terserah gampang lu. gua. Ngedit lagi. Kira-kira isu judulnya apa ya yang bisa menggiring kebencian? Presiden kampret. Gimana ya? Enggak. Pemerintahan yang nggak becus, rakyat tidak diperhatikan. Ini menarik. Dari jam berapa ini? Sepertinya bareng dulu dah. Bung, bangun boy. Di mana ini? Kok di sini? Tidak tahu harus melakukan apa lagi. Situasi di Indonesia kali ini sedang genting.
Hai pemuda, tugasmu adalah membawa seluruh pemuda di Indonesia untuk bersatu dan melawan penjajahan Belanda. 3 garis di tanganmu adalah nyawamu. Apabila semua nyawa itu habis, kau akan lenyap di dunia asalmu selamanya. Mau bersatukan? Hah? Mau bersatukan apaan? Ini pasti Bibi. Kita harus memilih. Mengapa kau diam saja, Bung? Apakah kamu tiba-tiba bisu? Kau tidak mendengar suaraku barusan? Apa yang baru saja kau katakan tadi? Saya Sukarto. Kami semua sedang rapat di sini. Tadi saya bertanya, dari organisasi pemuda mana dirimu berasal? Organisasi pemuda? Maksudmu Karang Taruna? Karang Taruna. Jenaka apa yang kau bicarakan kau? Ada Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon dan sebagainya. Tapi saya baru mendengarkan kata-kata itu. Atau jangan kau pelisuk? Hah? Tidak. Nanti kau mata-mata dari Belanda itu? Hah? Sudah, jangan ribut. Masih ada hal penting harus kita bicarakan. Sesungguhnya keadaan Indonesia kini berada dalam situasi yang amat genting. Belanda dengan sewenang-wenangnya masih berkuasa di atas kepala kita. Mereka memperlakukan kita bagaikan binatang tanpa menghormati martabat dan hak asasi manusia. Sebab setiap detik yang berlalu adalah sebuah penghinaan terhadap bangsa kita. Marilah, wahai saudaraku, kita bangkit melawan penindasan ini. Kita harus bersatu dan berjuang demi meraih kemerdekaan yang kita nantikan. Gimana ini Mbah mengenai persatuan di wilayah kalian? Kesadaran persatuan di daerah saya belum terlalu tinggi. Di daerah saya juga begitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran persatuan? Lantas apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa diam saja mengamati situasi yang semakin memburuk. Lagi pula, kekuatan kita tidak sebanding dengan para penjajah Belanda itu. Aku merasa kita tidak dapat mengusir mereka dari negeri ini. Janganlah takut, wahai pemuda sekalian. Ada satu cara untuk menyingkirkan penjajah itu dari negeri kita. Indonesia memerlukan kerjasama dari kalian semua. Perjuangan secara kedaerahan tidak akan membantu. Kita harus bersatu untuk dapat melawan Belanda. Apalah permainan ini? Untuk apa aku ikut semua rapat seperti ini? Biarkan aku tertidur dan tolong bangunkan aku ketika mimpi ini sudah selesai. Di negara kalian para pemudi-pemudi. Aduh. Kau ini salah, Bung. Ke dapur. Tidak bisa seperti itu. Perjuangan kita tidak dinilai dari sana. Sudahlah. Selamat pagi, para pemuda dan pemudi yang terhimpun di kongres ini, baik dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan lain-lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membahas keberagaman negeri kita, Indonesia yang memiliki suku dan bahasa. Kita memerlukan alat persatuan untuk menyatukan bangsa yang beraneka ragam ini. Suku Jawa berbahasa Jawa, suku Sunda berbahasa Sunda, dan juga suku Toraja yang menggunakan bahasa Bugis. Namun, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, kita memerlukan satu bahasa persatuan. Jadi, dari semua bangsa yang ada di Indonesia, saya menyarankan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan, wahai pemuda sekalian, penganut Islam dan Kristen harus saling melepas kefanatikannya terhadap agama.
Kesatuan bangsa kita tidak boleh terhalang oleh perbedaan agama. Dan semua elemen masyarakat harus bersatu demi cita-cita kita untuk merdeka. Bung, bangun, Bung. Bung. Bung, bangun. Kalian tuh ngapain bikin kongres beginian? Toh Indonesia juga bakal merdeka. Apa yang kau katakan? Apakah kau dari masa depan, ha? Wah, apa ini? You dare say that? Sialan, sakit sekali. Lambangnya berkurang satu. Bung. Bagaimana kongresnya? Bagaimana dengan kongresnya? Bung, kongres sudah selesai, Bung. Kamu silakan pulang. Bagaimana ini? Mati gua! Hati-hati Bung, Indonesia tidak akan merdeka kalau kau tidak melakukan apa-apa. Siapa orang itu? Tapi orang itu ada benarnya. Saya harus berubah. Hadirin sekalian, saya berharap kongres kali ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Selamat pagi saudara-saudara. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita membahas pentingnya persatuan di kalangan pemuda. Tanpa adanya persatuan di antara kita, cita-cita kemerdekaan akan sulit terwujud. Pemuda harus bersatu mengatasi perbedaan dan mengarahkan energi kita ke tujuan yang sama. Namun Cungkring, izinkan saudara memberikan pandangan lain. Persatuan memang penting untuk mengusir Belanda, tapi kita tidak dapat mengabaikan keberagaman yang ada. Setiap suku, setiap daerah memiliki tradisi dan nilai-nilai yang unik. Setelah Belanda dikalahkan, biarlah kita masing-masing memajukan dan melestarikan budaya kita sendiri. Itu tidak benar adanya. Kita harus benar-benar bersatu. Ini tidak menyangkut mengusir Belanda saja. Ini juga menyangkut tentang keberlangsungan bangsa ini. Keberlangsungan bangsa katamu? Apakah kau tidak berpikir bahwa mempersatukan bangsa ini dapat menghilangkan budaya dan tradisi yang telah ada pada nenek moyang kita? Budaya dan tradisi yang telah ada akan hilang perlahan-lahan. Kami semua suku kecil tidak pernah diperhatikan. Benar. Kau muda berkata seperti itu. Karena kau suku Jawa, Bung. Jawa tidak. Jawa. Suku. Jangan membuat kegaduhan lagi. Rapat akan dilanjutkan besok hari. Apa kau sudah akal? Biarlah karena ucapanmu para pemuda sini terpecah belah. Setelah kau tidur selama kongres pertama, kau bicara sok bijak. Kau yang kehilangan akal. Persatuan ini sangatlah penting bagi bangsa ini di masa depan. Kau pikir setelah kita berhasil mengusir penjajah,
kita akan damai selamanya. Kau berbicara seperti orang yang mengetahui segalanya, Bung. Persatuan yang aku maksud adalah persatuan yang mempersatukan kita tanpa menghilangkan keberagaman kita. Kita bisa bersatu tanpa menghilangkan budaya kita. Kita bisa, Bung. Pikirkan, dinginkan kepalamu. Aku memang orangnya nggak layak untuk berkata seperti ini. Namun jika aku mendapatkan kesempatan sekali lagi, aku telah bersumpah, aku akan merubahnya. Please, Bung, dinginkan kepalamu. Pikirkan, ini untuk Indonesia. Baiklah. Kalau itu yang kau maksud tentang persatuan, saya setuju. Memang bangsa ini membutuhkan persatuan seperti itu. Terima kasih, Bung. Maafkan aku, Bung. Maafkan saya atas keributan yang saya buat kemarin. Setelah saya bicarakan secara empat mata dengan Cungkring, saya setuju dengan dia katakan. Mempersatukan bangsa seharusnya tidak berarti menghapuskan perbedaan, melainkan menemukan cara untuk menjalin kerjasama yang saling menghormati, sehingga semua budaya dapat tumbuh dan berkontribusi untuk membentuk identitas nasional. Seperti itu. Izinkan saya menambahkan. Apa mungkin kita dapat bersatu tanpa memiliki tujuan yang sama? Bukankah kita sudah memiliki tujuan yang sama? Saat ini bangsa Indonesia seluruhnya menginginkan kemerdekaan. Disinilah kita akan merumuskan sesuatu yang amat penting bagi bangsa ini. Sebuah tonggak yang menandakan awalnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, silakan berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Akhirnya berhasil juga, Bung. Akhirnya kita bisa menciptakan alat persatuan. Aku dari masa depan ya, Bu. Bagaimana kau tahu? Sikap kau lah yang paling aneh dari antara kami. Dan kata Karang Taruna, serta kau kemarin mengatakan bahwa Indonesia akan merdeka. Jadi, bagaimana dengan para pemuda di masa depan? Apakah mereka masih ada rasa persatuan dan cinta tanah air yang kita miliki? Nggak bisa. Gua harus berubah.
Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dodi Kristonto Manalu. Saya akan mengajar sejarah di kelas ini.